untuk memperbaiki diri. Tetapi kalau penyesalan itu hadir ketika sudah tidak ada lagi kesempatan, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dan inilah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Bagaimana nanti para penghuni neraka mereka mengalami penyesalan yang luar biasa, yang mereka ungkapkan dalam angan-angannya, yang mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kepada para malaikat, bahkan kepada para penghuni surga. Dan itu menggambarkan bagaimana mereka menyesal. Dan sejatinya ketika Allah menjelaskan tentang bagaimana neraka dengan azabnya yang sangat pedih, tentang bagaimana surga dengan nikmatnya yang luar biasa, dan kita imani, kita yakini, dan sejatinya itu sudah menjadi kontrol terhadap segala perbuatan kita. Tetapi manusia sering lupa. Karena itu Allah memperingatkan kepada kita di dalam Al-Quran bagaimana nanti keadaan para penghuni neraka setelah manusia semua dihisab, setelah penghuni surga masuk surga, setelah penghuni neraka masuk neraka. Maka Allah menyampaikan dalam Al-Quran ada 4 permintaan, ada 4 harapan. Tetapi sejatinya itu bukan harapan, itu hanyalah angan-angan. Karena kalau harapan itu masih mungkin diwujudkan, tapi ini sudah tidak mungkin diwujudkan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran ada 4 permintaan penghuni neraka. Pertama disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 107. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun." Nanti di akhirat, setelah penghuni neraka itu dimasukkan oleh Allah ke neraka dan mereka kekal dalamnya dan merasakan azabnya, mereka meminta kepada Allah, "Rabbana akhrijna minha." Ya Tuhan kami, akhrijna minha, keluarkanlah kami minha, dari neraka, dan kembalikanlah kami ke dunia. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Fa in 'udna, kalau kami kembali maksiat, kalau kami kembali kufur, fa inna zalimun, maka kami adalah orang-orang yang zalim. Intinya mereka meminta kesempatan kedua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diizinkan keluar dari neraka. Ternyata sekarang terasa begini akibatnya. Kami dulu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begini akibatnya. Dan setelah merasakan akibatnya, mereka baru menyesal. Dan ketika penyesalan itu datang, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kesempatan kedua, kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki diri. Kalau masih seperti itu, maka berarti mereka orang-orang yang zalim dan menerima konsekuensinya. Bagaimana jawaban Allah kepada mereka? Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Kata Allah, ikhsa'u fiha, sudah, hiduplah kalian di neraka dengan keadaan hina. Wala tukallimun, jangan banyak ngomong. Kenapa? Karena sudah bukan waktunya lagi. Karena sudah dijelaskan dahulu, sudah kalian imani, sudah kalian yakini, ternyata kalian tidak taat. Tetapi inilah akibatnya sekarang. Dan kalau kalian minta dikembalikan, itu tidak ada lagi kesempatan. Mungkin kalau di dunia masih bisa banding, masih bisa peninjauan kembali, masih bisa kasasi dan lain sebagainya. Di akhirat setelah divonis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Kata Allah, nikmatilah, ihsa'u fiha, hidup dalam keadaan, wala tukallimun, sudah jangan banyak protes, karena sudah tidak ada manfaatnya lagi. Permintaan mereka, angan mereka oleh Allah ditolak. Lalu apa upaya mereka selanjutnya? Upaya mereka selanjutnya, mereka datang kepada malaikat Malik. Malaikat ini adalah malaikat penjaga pintu neraka, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nadaw ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk. Wa nadaw, dan penghuni neraka itu menyeru kepada siapa? Kepada Malik. Liyaqdi 'alaina rabbuk, hendaklah Tuhan kalian, Tuhan kamu, yaqdi 'alaina, membinasakan kami, mematikan kami, matikan
saja kami, bunuh saja kami, daripada kami harus menanggung azab yang begitu pedihnya, harus menanggung siksa yang tidak ada hentinya. Lebih baik kami mati. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia hukuman mati itu hukuman paling berat. Hukuman mati itu hukuman paling tinggi. Tidak ada hukuman yang lebih tinggi daripada hukuman mati. Di akhirat, penghuni neraka mereka mengatakan lebih baik mati daripada kami harus menanggung beban azab yang begitu pedihnya yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Seringan-ringan azab itu adalah azabnya yang akan diterima oleh Abu Thalib, pamannya, yaitu diberi alas kaki dari bara api neraka. Kemudian yang mendidih adalah kepalanya, yang mendidih adalah ubun-ubunnya. Itu adalah azab neraka paling ringan. Maka kita tidak bisa membayangkan bagaimana azab neraka yang normal seperti apa, apalagi azab neraka yang paling tingginya seperti apa. Maka penghuni neraka sampai mengatakan kepada Malik, mintalah kepada Tuhan kamu, karena mereka sudah meminta kepada Allah langsung dan ditolak oleh Allah. Mintalah kepada Tuhan kamu agar kami dimatikan saja. Lebih baik mati kami daripada menanggung azab yang begitu berat. Bagaimana jawab malaikat Malik? Qala innakum makithun. Kata malaikat Malik, innakum makithun. Kata Allah, kalian makithun, akan hidup terus, tidak akan ada matinya lagi. Kenapa? Karena kesempatan mati dan kesempatan hidup sudah habis. Manusia itu mati 2 kali, hidup 2 kali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian kufur padahal kalian itu sebelumnya mati? Maksudnya adalah kematian sebelum kita lahir. Fa ahyaakum, Allah menghidupkan kalian hidup yang sebenarnya. Thumma yumeetukum, Allah akan mematikan kembali kita manusia, yaitu kematian yang kita jalani. Thumma yuhyikum, kemudian Allah akan menghidupkan lagi kalian kehidupan di akhirat. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kalian dikembalikan. Dan itulah nanti di akhirat penghuni surga penghuni neraka sama-sama mengalami kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal abadi dan tidak ada lagi kesempatan untuk mati. Qala innakum makithun, kata Allah, kalian itu akan hidup selamanya. Gagal mereka datang kemari. Kemudian tidak berhenti ternyata upaya para penghuni neraka itu. Mereka kemudian datang kepada para malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah khazanatu jahannam, para penjaga pintu jahannam, sebagaimana disebutkan di dalam surat Ghafir ayat 49. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Wa qala alladziina fin nar, dan berkatalah orang-orang yang ada dalam neraka, dan berkatalah para penghuni neraka, ud'u li khazanati jahannam, kepada para malaikat penjaga neraka jahannam, ud'u rabbakum, berdoalah kalian, memintalah kalian kepada Rabb kalian, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, hendaklah Allah meringankan untuk kami 1 hari saja, 1 hari saja dari azab yang pedih ini. Jadi permintaan mereka itu sepertinya sederhana. Mereka menerima ketika oleh Allah tidak diizinkan untuk kembali ke dunia. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika mereka meminta untuk dimatikan, tetapi dijawabnya innakum makithun. Lalu mereka meminta permintaan yang sepertinya ringan, sepertinya sederhana, yaitu ingin diringankan, yukhaffif 'anna yawman, diringankan untuk kami yawman, 1 hari saja dari azab yang tidak henti, yang abadi itu. Kami minta 1 hari ingin istirahat, 1 hari ingin relaksasi. Di apa? Diringankan, diturunkan suhunya, sehingga kami merasakan keringanan di tengah azab yang begitu berat. Yukhaffif 'anna, dan itu bukan sebulan, bukan setahun, bukan seminggu, tapi hanya 1 hari. Yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Bagaimana jawab para malaikat khazanatu jahannam? Para malaikat lantas menjawab, qalu awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinat, bukankah dahulu telah datang
rasul-rasul yang Allah utus kepada kalian bil bayyinat, membawa keterangan-keterangan yang jelas, termasuk keterangan tentang akibat yang akan dialami oleh manusia kalau dia beriman masuk surga, kalau dia kufur masuk neraka. Qalu bala, maka mereka menjawab tentu saja. Qalu, maka para malaikat kemudian mengatakan, fad'u, kalau begitu kalian berdoalah, kalian saja yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal, tetapi doanya orang kafir itu tidak akan mendapatkan selain kegagalan. Inilah hadirin waktu iman yang Allah gambarkan kepada kita bagaimana penyesalan penghuni neraka kelak. Mudah-mudahan kita tidak termasuk mereka yang mengalami penyesalan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Fastaghfirullaha wastaghfiruh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Hadirin yang beriman jamaah Jumat rahimahumullah. Setelah mereka datang kepada Allah ditolak, kemudian datang kepada malaikat Malik juga tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Kemudian mereka datang kepada para malaikat penjaga pintu jahanam, itu juga sama, padahal permintaannya sangat sederhana. Dan mereka tidak berhenti upayanya. Upaya terakhir, upaya keempat, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 5. Mereka menyeru, mereka memanggil saudara-saudara mereka yang ada di surga. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu 'alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah." Wa nada ashabun nar, dan penghuni neraka menyeru, memanggil ashabal jannah, penghuni surga. Apa yang mereka minta? An afidu alaina minal ma, hendaklah kalian mengucurkan kepada kami air, au mimma razaqakumullah, atau apa saja makanan yang Allah rizkikan kepada kalian di surga. Jadi mereka meminta untuk keluar dari neraka ditolak, mereka meminta untuk dimatikan ditolak, mereka meminta untuk diringankan azab sehari saja, itu pun tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mereka mungkin malu, tetapi bagaimana lagi? Menyeru kepada siapa? Kepada penghuni surga. Memanggil siapa penghuni surga? Yang dalam tafsir disebutkan bisa jadi yang memanggil itu adalah bapak memanggil anaknya, anak memanggil bapaknya, karena mereka kenal. Tetapi yang satu masuk neraka, yang satu masuk surga. Kemudian yang di neraka ini memanggil saudaranya yang ada di surga. An afidu alaina minal ma, yang mereka minta tidak banyak. Mereka tidak meminta untuk difasilitasi agar bisa masuk surga. Tidak. Mereka tidak meminta agar bagaimana mereka juga bisa keluar dari neraka. Sudah ditolak. Mereka hanya meminta di tengah azab yang begitu berat itu, meminta setetes air, seteguk air untuk meringankan azab mereka. Atau apa saja yang Allah rizkikan kepada para penghuni surga. Kita tidak bisa membayangkan ada pihak mana kita kelak nanti. Apakah ada di pihak yang menyeru, na'udzubillah, atau di pihak yang dipanggil? Amin, mudah-mudahan kita termasuk itu. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang minta itu adalah bukan siapa-siapa, tetapi saudaranya. Dan yang diminta adalah meminta air. Mungkin kalau di dunia masih bisa. Mungkin kalau di dunia orang yang di penjara masih kita bisa tengok, masih kita bisa kasih makanan, masih kita itu masih bisa. Tetapi di akhirat apa jawaban penghuni surga? Mereka menjawab, bukan kami tidak mau memberi, tetapi mereka menjawab, qalu innallaha harramaha 'alal kafirin. Bukan kami tidak mau memberikan, bukan kami pelit, tetapi Allah
Ini hadirin wa iman, ini bukan ramalan, ini bukan prediksi. Karena yang mengatakannya adalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang kita imani. Ini adalah berita yang Allah sampaikan kepada kita. Ini adalah kejadian yang betul-betul nanti akan terjadi. Dan tidak semata-mata Allah ceritakan kepada kita, selain akan menjadi peringatan bagi kita semua. Penyesalan saat kelak itu tidak ada gunanya. Makanya kalau kita menyesal di dunia atas kesalahan-kesalahan, syukurilah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, karena penyesalan kelak di akhirat sudah tidak ada gunanya. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah buat kita semua, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 4 ayat tadi. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi tazkirah buat kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah